Sehingga tegas saya sampaikan kepada Kapolri, tindakan hukum tegas harus diberikan kepada siapapun yang mengganggu persatuan bangsa kita dengan cara-cara menyebar hoax dari pintu ke pintu di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Zakiatul Wahdaniyah Taulina. Dan kali ini Lina hadir di sini membuat video ini khusus untuk tugas ujian tengah semester Lina di kelas psikologi F mata kuliah Pancasila. Nah, sebelum masuk ke dalam tugas UTS Lina, yaitu memaparkan atau menjelaskan hasil investigasi Lina, wawancara dengan beberapa narasumber, Lina ingin tanya dulu nih, apa kabar teman-teman semua? Masih happy di rumah aja atau udah mulai stres, bosan? Kita bahas dulu nih ya sedikit tentang pandemi ini. Jadi kalau kita perhatiin ya teman-teman, dan pasti kita rasakan semua, kita sadari semua bahwa di tahun 2020 ini, di masa pandemi ini, sangat banyak polemik yang muncul gitu. Entah itu polemik-polemik yang hadir karena COVID atau di luar COVID itu sendiri, yang semakin rumit ketika ada COVID gitu. Kayak misalkan aja dampak-dampak dari COVID nih menghasilkan banyak krisis, entah itu krisis ekonomi, entah itu juga krisis kesehatan, gak cuma fisik tapi juga mental gitu ya. Entah itu krisis-krisis yang hadir karena ketimpangan-ketimpangan yang ada dan itu menyusahkan di masa pandemi ini. Misalkan tentang krisis teknologi, kemampuan untuk bisa membaca atau menggunakan teknologi gitu ya, literasi digital, kemudian akses jaringan gitu ya, itu makin memperparah kondisi pendidikan kita, sehingga pendidikan kita itu sedikit juga ada krisisnya juga gitu. Nah, ada juga pembiasaan-pembiasaan baru yang akhirnya membuat kita sedikit terganggu gitu ya, karena harus adaptasi, misalkan harus menggunakan masker, cuci tangan terus. Kenapa kita harus peduli dengan hoax dan kenapa kita harus hati-hati dengan hoax? Bahkan beberapa orang mengatakan bahwa hoax itu adalah sebuah ancaman besar, sebuah hal yang harus kita perangi. Nah, ini benar memang ya pendapatnya teman-teman, karena kalau teman-teman perhatikan, mayoritas dari hoax itu bukan hanya kebohongan tapi juga sebuah propaganda gitu. Punya tujuan-tujuan yang bisa akhirnya membuat kita itu chaos atau membuat kita itu terpecah belah, karena polemik yang dibawakan itu sifatnya berupa ancaman, berupa menakut-nakuti dan lain-lain ya. Jadi itu adalah sebuah bahaya bagi kita bersama, karena dia menyerang secara tidak langsung, menyerang psikis kita, membuat kita menjadi percaya, menjadi ketakutan dengan hal-hal yang tidak ada gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbincang santai dengan Bapak Ferdian Syah Tetrajaya selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Sumeneb. Langsung aja nih. Jadi Bapak, menurut Bapak nih memang seberapa mengancamkah hoax itu di Indonesia? Kalau kita berbicara hoax di Indonesia, jadi hoax itu memang cukup populer ketika era tahun 2000 sudah milenial, 2020 ke atas, 2010 ke atas itu sudah semakin mengemuka bahwa ujaran-ujaran kebencian, hoax itu menjadi tren baru. Jadi menjadi tren baru dalam hal bagaimana menyerang seseorang, menyerang lembaga, dan menyerang institusi-institusi yang ada. Terkait juga hoax itu bahkan saat ini ada yang dikelola secara ya saya tidak bilang profesional, tapi secara semi profesional oleh beberapa orang yang untuk menyerang dan membunuh karakter seseorang. Jadi ketika hoax itu kita biarkan, maka ini adalah ancaman yang cukup besar bagi negara kita. Kita tahu banyak kasus di Indonesia maupun di Kabupaten Sumeneb itu bermula dari hoax yang ada. Hoax itu bisa memecah belah bangsa.
hoax itu bisa mengadu seseorang, hoax itu bisa menyesatkan terhadap pemahaman-pemahaman masyarakat terhadap apapun. Misalnya pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, keutuhan NKRI, dan yang terakhir itu yang sedang tren ada sekarang ini adalah tentang COVID-19. Itu banyak sekali hoax-hoax bertebaran di mana-mana, sehingga pemahaman masyarakat baik itu terhadap ideologi negara, terhadap pertahanan negara, ketahanan negara, itu pun juga mengancam. Karena apa? Setiap mereka menyerang dengan hoax-hoax yang ada, ini hoax kan berita bohong. Tetapi orang ketika menerima isu itu seakan-akan ini adalah hal yang benar. Ini yang menjadi titik kunci. Jadi seakan-akan sekarang lebih percaya kepada informasi yang diberikan oleh seseorang yang tanda kutip tidak tidak terdeteksi siapa pengirimnya, siapa yang menyebarkan. Ini kan nggak ada yang bertanggung jawab. Beda dengan informasi dari pemerintah misalnya, informasi. Contoh kami dari komunikasi dan informatika. Jadi kami ketika berhadapan dengan hoax, kita tidak berhadapan secara frontal, tetapi kami lebih memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang apa yang sedang tren yang hoax yang ada, sehingga kami tidak berhadapan, tetapi kami lebih mengejar berita-berita positif. Itu. Tadi Bapak sempat menyinggung tentang di masa pandemi ini semakin banyak gitu ya. Nah, perbedaannya itu seperti apa Pak? Hoax pada masa pandemi ini dengan sebelum pandemi? Jadi begini, ketika awal April ya, pertengahan Maret gitulah, virus COVID-19 itu sudah mulai masuk ke Indonesia. Banyak hal yang juga bertebaran. Indonesia pun, pemerintah Indonesia tidak serta-merta langsung menjudge bahwa kita harus bagaimana waktu itu terhadap COVID-19. Tetapi apa langkah dari pemerintah terkadang jauh lebih cepat dari langkah yang orang-orang atau hoax yang disebarkan. Oleh sebab itu, perbedaannya ketika masa-masa sebelum pandemi, hoax itu mungkin mencari-cari tren, mencari-cari isu yang sekiranya apa yang bisa dikeluarkan terkait hoax tersebut. Tapi ketika ada konten COVID-19, maka semakin gencar mereka itu menyebarkan hoax. Bahkan yang namanya hoax pasti bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah, bahwa cukup frontal. Misalnya COVID-19 itu tidak ada, COVID-19 itu hanya hayalan saja. Banyak hoax seperti itu kan. Bahkan ketika masa pandemi seperti itu, semua orang mendadak menjadi dokter, mendadak menjadi pemberita, mendadak menjadi semuanya pokoknya. Seakan-akan mereka itu sudah paling ahli. Ketika ada orang yang terserang COVID-19, ada hoax, obatnya ini adalah ini begini. Nah, ini kan mendadak jadi dokter. Padahal dia tidak kuliah, tidak apa, tahu. Padahal dia hanya mendapatkan dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan terakhir ada hoax juga yang seakan-akan dalam tanda kutip mereka itu mengatasnamakan lembaga kedokteran dunia bahwa COVID-19 itu hanya nggak ada sesungguhnya, itu adalah rekayasa. Ini kan cukup menyesatkan dan terkadang butuh pemahaman dari masyarakat kita bagaimana membedakan apakah itu hoax atau bukan. Ini yang paling penting. Yang paling penting untuk membedakan itu antara hoax atau bukan. Kalau hoax, pasti dia akan mencatut atau menampilkan nama-nama tokoh-tokoh, lembaga-lembaga tertentu yang kredibel. Misalnya, ini pesan dari Ustadz sekian bahwa begini-begini. Itu kan mencat. Padahal Ustadz itu mungkin nggak ngomong, hanya diambil namanya aja agar orang yang membaca itu percaya. Semakin COVID-19 semakin ke belakang, juga semakin meningkat serangan-serangan hoax yang ada. Tetapi kami dari Kementerian Kominfo juga sudah menggandeng tangan bahwa
semua stakeholder di Indonesia itu kami dari Kominfo juga mendetek itu semuanya tentang hoax-hoax yang ada. Oleh sebab itu kami setiap hari mengeluarkan rilis berita-berita yang beredar dan viral di masyarakat. Apakah itu hoax atau bukan? Gitu. Klarifikasi. Ya, oh, berita ini hoax, berita ini hoax. Itu dilakukan di media Instagram begitu atau? Itu kita lakukan mulai dari pusat. Itu ada di websitenya Kemenkominfo. Itu setiap hari ada. Dan itu terlink ke website di seluruh Indonesia kabupaten, pemerintah kabupaten dan kota. Jadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang berada di kediaman Bapak Hidayat Andianto, Ketua LBH Universitas Wiraraja Semarang. Nah, Bapak, gimana menurut Bapak kita harus memandang fenomena hoax jika ditinjau dari perspektif Pancasila? Fenomena hoax, hoax itu sendiri, terminologi yang digunakan itu baru ya. Tetapi sebenarnya hoax itu sudah lama ya, terjadi. Cuman istilahnya saja yang mungkin apa. Pada intinya hoax itu adalah pemberitaan yang disampaikan pada pemberitaan itu tidak benar ya. Jadi intinya seperti itu. Nah, tentu yang demikian ini akan menimbulkan suatu kondisi yang tidak baik ya. Bisa saja suatu kondisi masyarakat jadi chaos, menjadi perseteruan antara yang satu dengan yang lainnya, satu kelompok dengan yang lainnya. Nah, kondisi yang ini yang tidak dikehendaki ya. Oleh karena itu maka kalau kita ada dari perspektif Pancasila ya tentu hoax itu merupakan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan ya di Indonesia. Jadi Pancasila sendiri itu tidak menginginkan hoax ya, Dok, ya? Ya, Perlu ada penanganan khusus kalau misalkan kita melihat dari Pancasila sendiri tujuan dan lain-lain, artinya hoax harus diperangi gitu. ya. Selanjutnya Bapak, apakah keberadaan Pancasila itu sebagai falsafah negara ya Bapak mampu untuk memberantas fenomena hoax ini? Ya, dari sejak lahirnya Pancasila, sejarah sudah mencatat bahwa Pancasila itu sudah banyak ya cobaan yang dilakukan pemerintah berat tahun 65 sehingga disebut sebagai hari kesaktian Pancasila katanya ya. Dan itu merupakan suatu ujian dan sejarah menunjukkan bahwa Pancasila itu selalu ada di tengah-tengah kita ya, dan selalu akan melawan sesuatu hal yang sifatnya batil. Selanjutnya Bapak, seperti apa sih penerapan Pancasila di kehidupan sehari-hari yang sekiranya itu efektif dapat memberantas hoax ini? Ya, nilai-nilai Pancasila itu ya, sebenarnya tersebar di berbagai kehidupan kita, ya. Kehidupan sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Dan itu perlu perlu kita sebagai tolak ukur kita ya, untuk menentukan bahwa ini tidak baik, ini baik, ini tidak sesuai dengan nilai-nilai pasal Pancasila dan kita sendiri yang bisa mengukur ya, sedemikian rupa apakah suatu perbuatan atau tindakan itu tidak sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Jadi kita harus memahami dulu ya. Ya. Terima kasih Bapak.
Dari investigasi kedua kita, akhirnya kita bisa tahu nih teman-teman, bahwa hoax di mata Pancasila, di dalam perspektif Pancasila adalah sebuah ancaman yang luar biasa, karena dia bisa memicu perpecahan nih teman-teman. Dan juga hoax itu bisa mendegradasi nilai-nilai Pancasila loh teman-teman. Dan dari investigasi tadi, kita juga bisa memahami bahwa memang kita harus percaya dengan Pancasila, percaya bahwa Pancasila itu bisa mengatasi hoax itu sendiri. Begini, Bapak. Menurut Bapak, apakah nilai-nilai Pancasila itu bisa memberantas fenomena hoax ini? Ya, ini menarik. Jadi menariknya kenapa? Karena kalau dulu misalnya, saya tidak sedang membandingkan antara dulu dan sekarang. Jadi ketika dulu Pancasila itu adalah hal yang menjadi landasan utama ketika kita sekolah. Jadi Pancasila mungkin dulu masih ada zamannya P4, kemudian 36 butir-butir Pancasila. Nah, semakin hari tentang Pancasila itu semakin sepertinya mulai melemah. Terkadang bahkan sering ya kita yang viral itu ketika kemarin menjalankan protokol kesehatan, masker ketangkep, suruh baca Pancasila nggak hafal-hafal, kan sering kan kita. Nah, bagaimana kita memahami nilai-nilai Pancasila ketika Pancasila saja yang 5 itu tidak hafal? Nah, sesungguhnya ketika Pancasila itu yang 5 sila dengan turunannya penjabaran ke bawah, itu bisa menangkal hoax. Jadi Pancasila itu adalah obat yang mujarab untuk hal apa saja di Indonesia, utamanya keutuhan NKRI. Kemudian terkait hoax yang memang sengaja ingin atau mengancam NKRI, maka ketika pemahaman terhadap Pancasila dengan utuh, tentu ketika paham Pancasila, seseorang tidak akan melakukan atau bahkan menyebarkan hoax. Yang paling penting itu adalah kita harus, ketika di era milenial seperti ini dengan gadget dan gawai yang ada, kita jangan yang penting posting, tetapi postinglah yang penting-penting saja. Itu saja. Statementnya sangat bagus. Jadi menurut Bapak, kalau kita memahami Pancasila dengan sangat baik, bukan hanya hafal saja, Ya. itu akan mampu ya Bapak menahan seseorang untuk menyebarkan informasi secara percuma-cuma. Betul itu. Jadi kalau memahami Pancasila secara utuh, mulai dari butir sila pertama sampai kelima, bahkan apa penjelasan dan makna yang terkandung di dalamnya, tidak hanya orang bisa menangkal hoax, tetapi bisa menangkal perbuatan-perbuatan negatif yang sekiranya akan dilakukan oleh seseorang. Baik, terima kasih. Itulah tadi teman-teman hasil dari investigasi Lina, dan semoga membantu teman-teman semua semakin menyadarkan kita bersama bahwa hoax adalah hal yang sangat mengancam ya teman-teman. Teman-teman perlu juga nih untuk melihat beberapa hal yang sekiranya perlu teman-teman pahami untuk menjadikan landasan teman-teman ya. Apakah berita ini cocok tidak untuk di-share atau lebih baik jangan? Lihat tips yang satu ini. Berita. Nah, sebenarnya kalau kita nerima pesan nih dari siapapun, kita tuh harus pakai kerangka yang namanya think. Tanyain dulu, is it true? Bener nggak sih berita ini? Is it helpful? Guna nggak sih kalau kita share informasi ini? Terus, is it inspiring? Bermanfaat nggak sih? Menginspirasi orang nggak sih? Terus, is it necessary? Penting banget nggak sih di-share? Atau nggak perlu-perlu amat untuk di-share? Dan yang terakhir, is it kind? Ini bisa membawa kebaikan nggak sih? Karena kadang ada juga sesuatu yang benar, tapi kalaupun kita kasihin ke orang, belum tentu itu membawa kebaikan, ya buat apa? Nah, kadang emang susah ngebedain yang ini benar apa enggak. Tapi mungkin kalau kita nggak tahu ini benar atau enggak, ya lihat yang itu tadi. Kira-kira inspiring enggak? Penting banget atau enggak? Bisa ngenolong orang atau enggak? Bisa bawa kebaikan atau enggak? Itu yang harus kita pikir sebelum kita nge-forward atau nyebarin suatu berita. Maka dari itu teman-teman, mari kita sama-sama terus belajar mengenai Pancasila, memahaminya dengan benar sesuai dengan hakikatnya, dan kita harus menerapkan Pancasila itu di kehidupan sehari-hari kita ya teman-teman, sekecil apapun, bahkan di media sekalipun, teman-teman juga harus berpancasila. Sekian video kali ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.